Wici, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, termasuk dalam menjalankan kuliah online ini. Walaupun kita dipisahkan dengan jarak, tapi semoga ilmu-ilmu yang kalian dapat itu bisa bermanfaat nantinya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Desi Damayanti, dalam mata kuliah Basic Calculus. Pertemuan hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang matriks. Apa itu matriks? Kemudian operasi-operasinya. Nah, hari ini kita akan membahas matriks, determinan, dan inverse matriks. Silahkan simak video ini sampai selesai. Dan jangan malas untuk berlatih soal-soalnya supaya kalian lebih paham lagi nanti dalam mengerjakan langkah-langkah soal di matriks ini. Determinan matriks adalah sebuah angka yang diperoleh dari matriks bujur sangkar atau persegi melalui proses atau cara perhitungan tertentu. Determinan matriks ini merupakan selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekundernya. Biasanya determinan ini dinotasikan dengan tanda det dalam kurung A atau tanda pagar A pada matriks, di mana determinan biasanya digunakan untuk mencari nilai dari inverse sebuah matriks. Determinan matriks ini hanya dapat dicari dengan matriks persegi, yang dimana jumlah kolom dan barisnya sama atau ordonya n kali n, seperti 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Beberapa sifat determinan. Yang pertama, determinan A itu akan sama dengan determinan transposnya. Kemudian yang kedua, jika dua buah baris atau kolom matriks saling dipertukarkan sehingga didapat matriks B, maka determinan B itu akan sama dengan negatif determinan A. Kemudian jika sebuah matriks dikalikan dengan skalar, maka determinannya akan sama dengan K dikalikan determinan itu sendiri. Kemudian jika sebuah baris atau kolom ditambahkan dengan baris kolom lainnya sehingga menghasilkan sebuah matriks baru, maka determinan B akan sama dengan determinan A. Sebuah matriks yang memiliki determinan sama dengan 0 itu adalah matriks yang memiliki baris kolom atau semuanya elemennya 0. Atau jika baris atau kolom matriks itu merupakan kelipatan dari baris kolom yang lainnya. Kemudian sebuah matriks segitiga atas atau bawah, maka determinannya adalah perkalian elemen-elemen diagonal utamanya. Dan yang terakhir, jika terdapat dua buah matriks yang dikalikan, maka determinannya adalah hasil perkalian determinan kedua matriks tersebut. Determinan matriks berordo 1 kali 1 adalah nilai elemen itu sendiri. Pada matriks berordo 2 kali 2, nilai determinan adalah selisih dari perkalian dua diagonal dalam matriks tersebut. Misalnya ada matriks A sama dengan AB baris pertama, CD baris kedua, maka determinannya adalah AD dikurang BC. Pada matriks berordo 3 kali 3, itu terdapat dua metode untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah metode Sorus. Kemudian yang kedua adalah metode minor cofactor. Nah, untuk matriks berordo 3 kali 3, ini kita bisa gunakan metode Sorus, yang ini mungkin sudah pernah diketahui oleh teman-teman pada saat kalian belajar matematika di SMA. Nah, cara mencarinya adalah dengan menambahkan dua kolom pertama pada matriks tersebut, sehingga matriks ini menjadi matriks perpanjangan, seperti pada layar. Kemudian kalikan diagonal masing-masing ke kanan dan ke kiri. Ke kanan itu dijumlahkan, ke kiri dikurangkan. Ini rumusnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya metode minor cofactor nanti kita akan bahas. Sebelum itu kita masuk ke matriks berordo 4 kali 4 dan seterusnya. Nah,
Matriks berodo 4 kali 4 dan seterusnya itu tidak bisa menggunakan sorus, namun bisa menggunakan metode minor cofactor. Untuk penyelesaian determinan matriks dengan metode minor cofactor, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, kita perlu menentukan salah satu baris atau kolom. Kemudian yang kedua, kita menghitung minor dari setiap elemen pada baris atau kolom yang sudah ditentukan. Dengan rumusnya, notasinya MIJ, yaitu determinan dari anak matriks. Kemudian yang ketiga, itu kita menentukan kofaktor dari setiap elemen pada baris atau kolom yang sudah dipilih. Dengan rumusnya min 1 pangkat jumlah baris dan kolom pada posisi elemen tersebut dikalikan determinan atau minor elemen. Kemudian jumlahkan kofaktor-kofaktor tersebut pada tiap elemen matriksnya. Berikut penjelasan tentang minor elemen. Minor suatu matriks adalah determinan matriks bagian atau yang disebut dengan anak matriks dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen pada baris ke I dan elemen pada kolom ke J. Contohnya, sebuah matriks A dilihat pada layar, minor matriks untuk elemen A23 yaitu elemen matriks di posisi baris kedua kolom ke-3. Untuk mencari nilai minor atau M23, maka tutup baris kedua dan kolom ketiga seperti pada layar. Sehingga anak matriks dari matriks A tersebut adalah pada posisi M23 yaitu 2 min 2, 0, 3 yang tidak ditutup. Karena minor matriks adalah determinan dari anak matriksnya, maka nilai minor itu seperti pada rumusnya M23 sama dengan determinan dari anak matriks 23 tadi, yaitu 3 dikalikan min 3 dikurangi min 2 kali 0, sehingga hasilnya adalah min 9 kurang 0. Hasilnya minor pada posisi 23 itu adalah min 9. Kan kofaktornya dengan rumus yang sudah ada yaitu min 1 pangkat baris ditambah kolom dikalikan dengan minor. Sehingga kofaktor A23 atau kofaktor pada baris kedua kolom ketiga adalah min 1 pangkat 2 plus 3 dikalikan dengan min 9. Hasilnya adalah 9. Untuk lebih memperjelas, lihat cara penyelesaian dan contoh soal berikut. Tentukan nilai determinan matriks A, di mana matriks A ini memiliki ordo 3 kali 3, kemudian posisi setiap elemennya dapat dilihat. Baris pertama itu ada 3, min 2, 1, kemudian baris keduanya 1, 3, 2, dan baris ketiganya 0, min 3, 1. Untuk menyelesaikan determinan ini, kita perlu menentukan salah satu baris atau kolom yang akan dikerjakan untuk matriks A dengan cara memilih salah satu baris atau salah satu kolom. Nah, di sini kita akan coba satu baris yaitu baris kedua dan satu kolom yaitu kolom ke-1. Nah, nanti akan kita lihat dan bandingkan nilai determinannya seharusnya sama. Oke, kita mulai untuk yang baris kedua ya. Tadi yang A, elemen dari matriks ini adalah untuk baris kedua, A21-nya itu 1, A22-nya 3, A23-nya 2. Selanjutnya kita tentukan minor dari baris kedua ini, di mana minor A21 itu adalah anak matriks dari 21. Kemudian dicari determinannya, posisinya baris kedua dan kolom pertamanya ditutup sehingga didapat min 21, min 31. Kemudian kerjakan
determinannya dengan cara mengalihkan diagonal kemudian dikurangkan, hasilnya 1. Begitu juga dengan minor A22, berarti baris kedua dan kolom keduanya ditutup sehingga dapat anak matriks ya 22 yaitu 3101. Kemudian yang ketiga A23 didapat anak matriksnya 3 min 2 0 min 3 sehingga dicari determinannya seperti ini. Selanjutnya dicari kofaktornya dari tadi nilai minor, di mana kofaktor A21 itu adalah min 1 dipangkatkan 2 plus 1. 2 plus 1 itu baris kedua ditambah kolom pertama. Kemudian dikalikan nilai minornya tadi, nilai hasil determinan, hasilnya min 1. Kemudian yang A22 juga, A23 seperti itu. Selanjutnya tentukan nilai determinan A dengan rumusnya seperti ini, di mana A21 tadi ya determinan dikalikan dengan A21 kofaktor, kemudian ditambahkan determinan tadi A21 dikalikan dengan kofaktor A22 ditambah A21 dikalikan A23, hasilnya adalah 26. Masih bingung? Kita coba lagi untuk yang kedua, yang B, itu pilih salah satu baris, yaitu kita akan memilih kolom pertama, di mana elemennya adalah 3, 1, dan 0. Ini A kecilnya 1, 1, baris pertama kolom pertama itu 3, baris kedua kolom pertamanya 1, baris ketiga kolom pertamanya 0. Kemudian tentukan minor A11 anak matriksnya yaitu 32 min 31 sehingga dapatkan determinannya 9. Kemudian A21, A31 sama seperti itu caranya ya. Silakan diulang lagi cara-caranya. Kemudian tentukan kofaktornya. Kofaktor ini min 1 dipangkatkan dengan jumlah baris dan kolom, dikalikan dengan determinan yang tadi sudah didapatkan atau disebut dengan minor. Kemudian tentukan nilai determinannya, hasil dari determinan minor tadi dikalikan dengan kofaktornya untuk setiap elemen dalam kolom pertama, sehingga nilainya 26. Jadi mau menggunakan baris atau kolom itu hasilnya akan sama untuk matriks yang sama. Inverse matrix. Sebuah matriks mempunyai nilai inverse jika matriks tersebut adalah matriks non-singular. Perlu kita ketahui bahwa matriks singular adalah matriks yang memiliki nilai determinannya sama dengan 0. Sedangkan matriks non-singular itu matriks yang memiliki nilai determinan atau nilai determinannya tidak sama dengan 0. Beberapa sifat inverse. Yang pertama adalah jika sebuah matriks inverse diinverskan kembali, maka nilainya adalah matriks itu sendiri. Nah, kemudian jika sebuah matriks inverse dikalikan dengan matriks awal, itu akan menjadi matriks identitas atau matriks yang memiliki nilai 1 pada diagonal utamanya. Kemudian yang ketiga, jika terdapat dua buah matriks dikalikan, kemudian dilakukan inverse, maka hasilnya adalah matriks kebalikan diinverskan atau AB diinverskan itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Nah, kemudian jika dua buah matriks dikalikan, A dikalikan B sama dengan C, maka A akan sama dengan C dikali dengan B inverse atau B sama dengan A inverse dikalikan C. Untuk matriks yang memiliki ordo 2 kali 2, penyelesaian inverse-nya adalah
kita mencari determinan terlebih dahulu, di mana determinan ini harus tidak sama dengan 0. Nah, misalkan matriks A yaitu elemennya A, B, C, D, maka inverse-nya adalah A pangkat min 1, itu notasinya, sama dengan 1 per determinan atau AD min BC, kemudian dikalikan dengan matriks barunya, perubahan posisi dari matriks A sebelumnya, di mana baris pertama itu menjadi D min B, baris keduanya min C A. Atau diagonal pertama yang ke kanan itu ditukar, kemudian diagonal yang ke kirinya ditambahkan negatif. Itu rumus untuk inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, untuk matriks dengan ordo 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya, penyelesaiannya adalah menggunakan metode matriks adjoin. Tahapannya adalah yang pertama, tentukan nilai determinan matriks dengan metode Shorus maupun minor cofactor. Kalau 3 kali 3 kita bisa pakai Shorus, tapi kalau sudah ke 4 kali 4 dan seterusnya itu kita gunakan metode minor cofactor. Kemudian tentukan elemen matriks dengan minor cofactornya, di mana hampir sama ya, AIJ sama dengan min 1 dipangkatkan jumlah baris dan kolomnya, kemudian dikalikan dengan minornya. Tentukan matriks adjoinnya, di mana matriks minor cofactor ini ditranspos menjadi sebuah matriks CT. Kemudian susun menjadi inverse matrix, di mana inverse matrix itu adalah A min 1, pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A, tadi sudah didapat, dikalikan dengan C transpos tadi, ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Kita cari inverse matriks A, yaitu dengan ordonya 3 kali 3, matriksnya seperti ini. Yang pertama, tentukan nilai determinannya. Karena ini 3 kali 3, kita masih bisa pakai Shorus, biar cepet ya. Karena kalau minor cofactor, kalau sudah biasa, suka pakai minor cofactor. Tapi kalau belum, pakai Shorus lebih mudah. Selanjutnya, tentukan adjoin matriks dengan mencari kofaktor matriks A tersebut. Nah, seperti sudah kita pelajari, kofaktor itu adalah rumusnya min 1 pangkat jumlah baris dan kolom pada elemen yang dituju dikalikan dengan minornya. Minor itu adalah determinan dari anak matriks. Di sini kita lihat kofaktor matriks A itu ini minornya ya. Jadi minor itu adalah anak matriks yang sudah ditutup baris dan kolomnya sesuai dengan posisinya. Kemudian dikalikan dengan min 1 pangkat jumlah baris dan kolom. Biasanya kalau sudah paham itu baris pertama, kolom pertama itu posisinya adalah plus. Kemudian selanjutnya baris pertama, kolom kedua min. Kemudian nanti baris ke 1, kolom ketiga plus. Kemudian ke bawahnya itu nanti min plus min. Baris ketiganya plus min plus. Seperti itu. Nah, ini nanti dikalikan dengan determinan dari setiap elemen minornya. Ya, seperti ini dicari determinan tiap elemen, misalnya determinan A 13 itu 2 dikali 5 dikurangi 8 dikali 1 sama dengan 2. Dikalikan dengan plus satunya, sehingga hasilnya tetap 2. Seperti itu seterusnya. Kemudian tentukan matriks adjoinnya dengan cara matriks kofaktor tadi ditranspos. Tadi kan 13 min 52 ini baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kemudian susun menjadi inverse matriksnya, yaitu A min 1 sama dengan 1 per determinan, dikalikan dengan tadi matriks adjoinnya yang sudah ditranspos. Nah, 1 per 9 karena determinannya 9,
kemudian dikalikan dengan matriks adjoinnya, sehingga didapat 13/9, kemudian 1/3, min 10/9, dan seterusnya. Untuk lebih memahami lagi, silakan kerjakan latihan soal berikut supaya kalian terbiasa untuk tahapan yang harus dikerjakan dalam penyelesaian determinan dan inverse matriks ini. Baiklah, materi matriks sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa difahami dan dimengerti. Jangan bosan atau malas untuk berlatih soal-soalnya, terus diulang supaya lebih mahir dan lebih paham lagi bagaimana tahapan-tahapan pengerjaan soalnya. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.